ternyata angka SD, SMP, SMA ini terlalu jauh Pak angka ketersediaan sekolahnya. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk bisa mengisi ketersediaan sekolah ini Pak? Dan kenapa membutuhkan waktu yang cukup lama ternyata untuk memenuhi ketersediaan sekolah ini Pak? Ya kalau dari jumlah sebetulnya cukup memadai ya. Artinya sekolah negeri di Bogor itu SD-nya ada 208, kemudian SMP-nya ada 21, SMA-nya ada 10. Kan kita belum bicara masalah sekolah yang berada di naungan yayasan swasta misalnya. Nah ini PR-nya adalah bagaimana kemudian memastikan antara rasio sekolah, kemudian juga minat bersekolah, ditambah ketersediaan guru. Memang ini PR hampir di semua wilayah, di semua kota kabupaten. Nah yang harus kita coba hitung kembali adalah bagaimana kemudian ketersediaan guru sampai dengan 5-10 tahun ke depan ini bisa memenuhi tadi ketersediaan keberadaan sekolah yang sekarang ada. Nah bisa dibayangkan Mbak Syaf ya bahwa jumlah guru yang pensiun setiap bulan itu ada 20 misalnya. Dikali 12 ada 240 orang guru yang pensiun. Sementara guru penggantinya kan belum tentu sejumlah 240. Nah artinya pemerintah daerah itu harus, tadi saya sampaikan di awal bahwa kita harus memetakan. Kemudian yang kedua tentu kita harus membuat sebuah proses merger sekolah. Sekolah yang memang membutuhkan ruang kelas yang banyak tentu harus diiringi dengan jumlah guru yang memadai. Tetapi ada juga sekolah-sekolah yang sudah kehilangan murid misalnya. Nah itu kita bisa kita ganti misalnya menjadi SMP. Tetapi pada prinsipnya tentu tadi pemetaan, sebaran dan rasio ini harus berimbang dengan demand atau kebutuhan anak-anak sekolah. Nah itu yang kemudian kita jadikan program ke depan di mana merger sekolah, kemudian penambahan sekolah baru, termasuk bagaimana kita memastikan ketersediaan guru ke depan ini bisa memadai dengan jumlah siswa dan juga jumlah sekolah yang ada. Berbicara tentang penambahan sekolah, berbicara dengan sekolah negeri dulu saja lah Pak. Kita jangan berbicara tentang sekolah swasta. Katakanlah sekolah swasta masih cukup sulit untuk diraih begitu ya. Karena swasta memerlukan biaya yang cukup besar. 200 ke 20 ini angkanya jauh Pak, 1:10. Apakah tidak mungkin untuk ditambahkan angkanya Pak untuk sekolah ini? Karena kalau misalkan tidak ada sekolahnya tetapi ternyata mahasiswa pelajarnya banyak, akhirnya ini nanti yang menyebabkan angka penganggurannya tinggi. Dan itu yang akhirnya terbukti di sini di mana angka pengangguran di Kota Bogor berada di peringkat ketiga terbesar se-Jawa Barat akhirnya. Ya betul, makanya tadi bagaimana kemudian kita menyesuaikan, menyelaraskan jumlah kebutuhan kan begitu. Nah oleh karena itu tentu yang paling penting adalah pada saat kita lakukan merger sekolah, maka distribusi guru yang tadinya mungkin tertumpu di dalam 1 atau 2 sekolah, kemudian kita bisa sebar. Nah kepada sekolah-sekolah SD misalnya yang saat ini sudah kehilangan siswa atau menurunnya jumlah siswa, itu kita bisa alihkan menjadi SMP. Ditambah tahun ini berdasarkan pembahasan anggaran waktu kami masih jadi wakil wali kota, tahun ini kita bangun ada 2 sekolah baru untuk SMP. Jadi artinya rasio akan semakin diperbaiki. Paling tidak sudah ada di tahun ini 22 dari 20. Nah ke depan tentu ini tidak cukup. Tadi apakah 208 ini bisa kita kurangi gitu kan, melihat situasi kondisi aktual di lapangan, kemudian kita rubah menjadi SMP. Nah bisa jadi nanti kita tambah lagi misalnya per tahun itu ada 2 sekolah SMP baru. Nah kendala kita SMA ini kan di bawah kewenangannya provinsi. Nah 10 jumlah SMA di Bogor ini tentu harus juga diiringi dengan sebuah konsep dan rencana yang nantinya juga diimplementasikan oleh pemerintah provinsi. Nah, jadi harus ada sinkronisasi program dan juga kebijakan supaya yang namanya rasio ketersediaan dan juga sebaran sekolah ini memadai dan juga bisa memenuhi tadi. Bagaimana kemudian tidak ada yang putus sekolah, anak-anak bisa punya tingkat pendidikan yang memadai sehingga dia bisa kemudian masuk di pasar-pasar kerja yang tersedia dimanapun. Jadi bukan hanya di Bogor.